Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Kita lanjutkan dars kita. Bentar. Kita masuk di pembahasan aqsam naqd. Nah, ini nih. Kalau kemarin kan kita udah ngebahas secara global nih tentang naqd ya, dari awal tuh. Mulai di mana? Nih naqd. Kok jadi nakes ini? Naqd. Mu'allil di gambarannya. Terus kena naqd. Naqdnya modelan kayak gini. Dalil batil. Nah, ini dalil batil ini adalah madlul atau natijah kan? Apa sugronya, kubronya tergantung. Dua jenisnya, imma jariyatu khulf atau istilzamul muhal. Kalau jariyatu khulf gini, dalil kayak jadi fi ma'ida kada wa yakhtalifu fil hukum. Maka nanti waktu di mana imma mana dengan menyatakan la usallim anna dalili yajri fi ma'ida kada. Oke. Atau di mana dengan mengatakan dalilku memang yajri fi ma'ida kada, tapi la usallim anna anna madah kada yakhtaliful hukum. Maksudnya la usalim annad dalili fi madah kada yakhtaliful hukum. Gitu. Jadi bisa memanak torof ini kalau sekiranya dia itu taslim dengan torof ini. Jelas gak? Jadi kan ada dua torof tuh. Pertama dinyatakan dalilmu berlaku di sini, tapi hukumnya berbeda. Nah, setiap dalil yang kayak gitu mesti batil. Kayak gitu. Jadi waktu di mana imma memana ini saya nggak sepakat atau nggak setuju dalil saya berlaku di torof ini atau di madah ini, atau dia sepakat dalil saya memang berlaku di sini, tapi saya nggak terima atau nggak sepakat kalau hukumnya berbeda. Gitu. Itu yang dinamakan dengan apa? Mana. Jadi itu mana dari siapa? Dari si mu'allil. Nih, mana nih? Mu'allil as-sa'il al-mani'. Kenapa dia dikatakan sa'il? Karena dia mengiktirad kan, mengiktirad dalil. Kenapa dikatakan mani'? Karena jenis iktiradnya adalah mana. Nah, itu wazifatul mu'allil ba'da naqd. Maka yang dimaksud mu'allil ini adalah jadi bertambah ininya. Jadi bertambah status dia. Gelarnya jadi bertambah. Mu'allil, sa'il, mani. Sedangkan si naqid itu berarti as-sa'il naqid. Gitu. Karena dia adalah seorang yang menaqad. Nah, makanya akhirnya saat kita ngelihat, nah ini bentuk sa'il naqid ini paling yang kita lengkapi saja ini. Yang ini nih, sa'il naqid saat menyatakan dalilu kamanqudun fit tasmiyah nafsiha. Jadi dia misalnya menyatakan li anna dalilaka gitu kan. Karena dalilmu itu akan yastalzimul muhal. Karena yajri fit tasmiyah wa tasmiyah huwa atau hiya amrun dzubalin. Kalau dia itu amrun dzubalin maka juga mesti yubtada'u bil basmalah atau tajibut tasmiyah. Nah, kalau gitu terus maka tasmiyah kedua juga amrun dzubalin, wajib tasmiyah lagi gitu terus, maka fahuwa muhal, yastalzimul muhal. Yaitu apa muhal yang dimaksud? Wahuwa tasalsul. Gitu kan? Jadi kalau kita lengkapi di sini, kita mengatakan gimana bentukan sugronya, maka dalilnya ini. Daliluka yastalzimul
Yastalzimul muhal. Wa huwa, apa yang muhal yang dimaksud? Wa huwa tasalsul. Muhal huwa at-tasalsul, fahuwa muhal. Fatasalsul huwa maksudnya fahuwa muhalun. Nah, atau fahuwa batil gitu aja, karena nanti kan karena nanti mahmul dalam natijahnya kan batil. Fahuwa batil. Ya udah langsung wa kullu dalilin hadza sya'nu fahuwa batil. Udah gitu aja. Bentukan bentukan daripada kubronya. Nih, kullu dalilin hadza sya'nuhu huwa batil. Atau manqud. Huwa manqud. Udah. Nah, inilah nanti terjadi ini. Di sinilah nanti ini terjadi natijahnya nih. Daliluka manqudun. Nah, ini 4 huruf ya. 4 huruf. Kalau kita nanti aja setelah ini kita baca cepat nggak apa-apa. Kita baca cepat. Untuk contohnya. Yang penting ini paham ya maksud yang bisa di mana. Jadi mana itu adalah opsi yang paling sering terpilih di saat nge-counter naked. Kenapa kok itu opsi yang paling sering terpilih? Karena dalam ilmu ini nanti terdapat khilaf apakah nge-counter naked bisa dengan naked atau apakah nge-counter naked bisa dengan mu'aradhah. Itu khilaf. Kenapa? Karena nanti kalau nge-counter naked dengan naked juga, misalnya daliluka kadza, pakai dalilnya, terus dalilnya dipersoalkan lagi, kayak itu nanti nggak ada habisnya jadinya. Atau nge-counter naked dengan mu'aradhah. Berarti kan kalau dia nge-counter naked dengan mu'aradhah, nanti nge-counter ininya daliluka batil dipasangkan dalili ghair batil gitu misalnya, ini dalilnya. Juga nanti jatuhnya nggak ada habisnya. Makanya terdapat khilaf tentang apakah bisa nge-counter naked dengan naked atau dengan mu'aradhah atau tidak bisa, terdapat khilaf. Tapi yang muttafaq alaihnya itu nge-counter naked dengan mana. Mana jenisnya itu juga mana hali. Apa? Karena kan gini. Ini kan naked itu adalah bantahan seorang sa'il terhadap dalilnya mu'alil kan. Nah, makanya kenapa dikatakan mana jenisnya itu adalah hali, karena yang paling paham akan dalilnya mu'alil itu ya si mu'alil itu sendiri. Makanya waktu akhirnya dalilnya dinyatakan bermasalah, maka yang paling paham dengan dalilnya mu'alil ya si mu'alil. Makanya akhirnya mu'alil yang akan menjelaskan maksud saya di sini ini, maksud saya di sini ini, maksud saya di sini ini gitu. Jadi waktu di naked akhirnya ada 4 opsi nanti. Nah, 4 opsi ini yang pertama itu pecahan daripada jaroyan wat takhalluf. Jaroyan wat takhalluf. Sedangkan opsi kedua pecahan daripada istilzam muhal. Pecahan dari apanya? Daripada sugronya. Karena kan sugronya bisa dipecah menjadi 2 sisi. Yang pertama menyatakan dalilnya berlaku di madah ini. Yang kedua menyatakan madah ini tidak memiliki hukum yang sama. Itu kalau jaryan wat takhalluf. Sedangkan yang istilzamul muhal berarti menyatakan dalilnya akan melazimi mustahil atau akan melazimi syai' ini kayak gitu. Dan yang kedua menyatakan syai' ini mustahil gitu. Berarti ada 2 ada 2 sisi, sehingga akhirnya karena ada 2 jenis, ada 2 sugro, makanya dipecah menjadi 2 menjadi 4. Nah, nanti kita lihat contohnya. Oke. Sebelum kita lihat contoh ini, maka kita lihat dulu nanti ada nanti aqsamun naked. Nih ya. Yang kali ini. Nih. Ini yang di sini nih.
Ada aksamun naqad dari segi masyhur sama maksur. Nah ini ada naqad kan sisain membantah dengan cara naqad. Berarti mu'alimnya yang disepakati lebih tepatnya itu dengan cara mana tapi yang hal itu. Berarti dari pihak mu'alimnya bukan. Yang paling sering hal, tapi nggak mesti hal. Tapi yang pasti adalah mana yang disepakati bisa dipakai untuk mengcounter naqad. Yang nakid, mana? Yang paling utama yang hal. Ya, yang paling utama yang hal. Kenapa bisa yang paling utama yang hal? Karena si mu'allil yang paling paham dalil dia. Makanya waktu dinyatakan ini terjadi di madah fulan, dijelasin. Oh, ini akan terjadi di madah fulan kalau gini, tapi maksud saya gini. Berarti nggak terjadi di madah fulan. Atau oke, ini terjadi di madah fulan dan itu berbeda hukum. Nah, jadi dikatakan oke, ini terjadi di madah fulan tapi nggak berbeda hukum. Kenapa? Karena akan berbeda hukum kalau gini misalnya. Tapi maksud saya bukan gitu. Sehingga akhirnya tidak berbeda hukum, gitu tuh. Dibenarkan. Itu nanti bentukan mana halli. Mana ma'as sanad tapi sanadnya sanad halli. Oke. Yang tahu itu kan yang mu'allilnya. Yang paling tahu dalilnya. Mu'allil kan sekarang tidak bisa pindah. Pindah menjadi? Kan dia kan sudah menakut, berarti dia statusnya sa'il terus dia mu'allil. Ya, ini kan yang kita buat. Mu'allil pertama. Mu'allil pertama kan pindah status menjadi sa'il dan jenis soal yang dia gunakan atau jenis i'tirad yang dia gunakan adalah mani kan. Nah, mani itu kan ada mana ma'as sanad. Jadi sanad yang dipakai itu adalah sanad halli. Jadi dia menyatakan saya nggak sepakat kalau misalnya dalil saya dinyatakan terjadi di madah ini gitu. Karena yang saya maksud ini gitu misalnya. Berarti itu hanya akan bisa terjadi di madah ini kalau gini. Sedangkan yang saya maksud ini gitu. Jadi diperjelaskan nanti aja di contohnya itu semakin memperjelas nanti. Tapi sebelum kita lihat contoh satu-satu kita lihat gini aja dulu. Ada aksamun naqad dari segi masyhur sama maksur nanti. Sama maksur. Apa itu naqad masyhur? Naqad masyhur itu adalah kalau misalnya si nakid, lihat poinnya nih, mu'allil punya statement, berdalil, terus dibantah sama seorang sa'il yang bantahannya menggunakan jenis naqad. Nah, saat menggunakan jenis naqad, dia kan berarti bawa dalilnya si mu'allil. Jelas nggak? Sa'il nih, saat mau menaqad, berarti kan ngambil dalilnya si mu'allil dengan menyatakan dalilmu terjadi di madah ini, kan gitu kan? Ngambil dalilnya kan? Atau kalau misalnya itu kalau yang jarh wa takhalluf, atau kalau misalnya istizamul muhal, berarti kan ngambil dalilnya si mu'allil dengan menyatakan dalilmu, misalnya seakan-akan oh itu dalilmu, diambil dulu. Dalilmu itu akan melazimi ini dan itu mustahil, gitu kan? Atau misalnya diambil dalilmu itu terjadi di madah ini dan itu hukumnya berbeda. Paham nggak? Gitu. Nah, nanti proses pengambilan dalilnya si mu'allil oleh si sa'il ada dua kemungkinan. Paham nggak maksudnya nih? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang ngambil dalil itu secara utuh. Ngambil dalil itu secara utuh lalu menyatakan saya ambil secara utuh lalu menyatakan dalilmu terjadi di madah ini. Tapi setelah ngambil dalilnya secara utuh. Jelas? Nah, kalau ngambil secara utuh tanpa ngurang-ngurangin qaid yang ada di dalilnya mu'allil, paham nggak? Tanpa ngurangin sedikit pun qaid, maka itu dinamakan dengan naqad masyhur. Kebayang nggak nih? Jadi misalnya kayak kemarin tuh, apa contoh naqad yang kita pakai ini? Nih, witir wajib. Kenapa? Karena wadhabahan nabi wa kullu ma kadzalika fahuwa wajib. Cara ngambil dalil itu kan bukan semuanya. Tapi kan cara ngambil dalil itu adalah dengan menggantikan apa?
sugro maudhu sugro kan. Jadi maksudnya maudhu sugro digantikan dengan madah lain kayak gitu. Oke, kita ambil ini juga wadhabahun nabi gitu kan, gitu. Misalnya kata-kata dalilnya gini, kata-kata dalilnya li'annahu wadhabahun nabi kullal yaum. Ini qaid nih, qaid penting. Karena nanti kalau hanya sebatas wadhabahun nabi, kullal yaumnya dihilangkan, bisa jadi kullal usbu', bisa jadi kullal syuhur gitu misalnya. Paham nggak? Jadi waktu diambil dinyatakan ini juga diwadhabahkan nabi. Kullal yaumnya nggak diambil. Jadi waktu mengambil dalilnya si mu'allil, si sa'il itu ngelakuin gini. Oke, dalil kamu menyatakan kenapa witir wajib? Karena wadhabahun nabi kullal yaum gitu. Wa kullu ma wadhabahun nabi kullal yaum fa huwa wajib. Kan gitu kan? Kalau misalnya si sa'il an-naqid mengambil dalilnya mu'allil yang menyatakan fi'lun kadza wadhabahun nabi kullal yaum walakinna hukmahu laisa biwajib. Nah, berarti dia menarik dalilnya si mu'allil. Tamam ya? Paham nggak? Sempurna tuh. Nah, itu nanti dinamakan dengan naqad masyhur. Kalau naqad masyhur auto muttafaq alaih, diterima. Paham nggak nih poinnya? Tapi nanti bisa jadi kata-katanya si mu'allil itu gini. Li'annahu wadhabahun nabi kullal yaum wa kullu ma kadzalika fa huwa wajib. Oke. Terus diambil, tunggu dulu, ada puasa Senin misalnya diambil gitu. Puasa Senin wadhabahun nabi walakinna laisa biwajib. Nah, dia ngambil dalilnya mu'allil tapi ada satu qaid yang ditinggalkan. Paham ya? Nah, itu nanti dinamakan dengan naqad maksur. Jelas gak? Sampai sini. Ada yang kurang jelas? Karena kan naqad itu adalah si naqid akan ngambil dalilnya mu'allil sebagai sampel gitu kan. Gitu. Imma sampel dipasangkan kepada madah yang lain, imma sampel untuk menyatakan terjadinya syai', yang syai' itu dinyatakan muhal. Jelas kan nih? Oke. Itu nanti yang dinamakan dengan naqad maksur. Kalau misalnya naqad masyhur itu kalau tidak ada qaid yang ditinggalkan, berarti membawa dalilnya mu'allil tamaman tanpa qaid yang ditinggalkan. Kalau misalnya naqad maksur itu berarti si sa'il menarik dalilnya mu'allil tapi dengan mengkasar dalilnya. Mengkasar itu maksudnya apa? Ada qaid yang ditinggalkan. Jelas? Nah, nanti kalau misalnya naqad masyhur ini yang sering kita pakai ini, yang dia itu makanya dinamakan masyhur karena itu yang memang dipakai para ulama, yang sering dipakai sama para ulama. Kalau naqad maksur itu nanti ada dua kemungkinan. Naqad maksur itu nanti ada dua kemungkinan. Nah, di sini nanti tertulisnya. Imma makbul, imma la. Gimana? Masa bisa sih ada qaid yang ditinggalkan tapi diterima? Nah, nanti lihat. Berarti kan jelas ya, naqad maksur itu berarti si naqid ngambil dalilnya si mu'allil tapi ada qaid yang ditinggal. Nah, nanti lihat. Qaid yang ditinggalkan apakah memberikan efek di dalam dalilnya mu'allil atau tidak? Paham gak nih? Apakah memberikan efek di dalam dalilnya mu'allil atau tidak? Misalnya kata-kata tadi ini ada kata-kata gini. Li'annahu wadhabahun nabi kullal yaum walailah, misalnya kayak gitu. Kullal yaum walailah. Gitu kata-katanya. Lailahnya ditinggalkan. Ternyata kata-kata lailah itu adalah qaid yang enggak memberi efek di dalam dalilnya si mu'allil. Sehingga akhirnya sekalipun qaid itu enggak dipakai sama naqid, itu enggak berefek apa-apa sebenarnya. Gitu, jelas nih. Nah, maka nanti dilihat qaid yang ditinggalkan sama si naqid itu apakah memberikan efek atau ada andil dalam dalilnya mu'allil atau tidak. Kalau qaid yang ditinggalkan sama naqid itu tidak memiliki andil apa-apa di dalam dalilnya mu'allil, maka itu
dinamakan nakad maksur yang apa? Makbul. Yang makbul kan diterima. Maksudnya oke, si nakid memang menghancurkan dalilnya si mu'allil, dalam artian ada qaid yang ditinggalkan. Tapi qaid yang ditinggalkan ada dan tiadanya itu nggak beri efek apa-apa. Jelas nggak? Beda sama tadi. Misalnya dia meninggalkan kata-kata walakin wadhabahun nabi kullal yaum. Kullal yaumnya ditinggalkan. Untuk menguatkan untuk menyatakan loh, ada puasa ini kayak itu misalnya. Ada puasa apa misalnya? Ada puasa Ayyamul Bait misalnya kayak itu. Puasa Ayyamul Bait, wah dia juga wadhabahun nabi, enggak ada kata-kata kullal yaumnya. Sehingga akhirnya padahal kullal yaum itu adalah qaid yang itu sangat berpengaruh di dalam dalilnya mu'allil. Jelas nggak nih? Oke, nanti kita lihat di kitabnya. Nah, maka kalau misalnya si nakid meninggalkan qaid yang dia itu punya andil, punya madkhol, punya dakhlun bahasanya, punya andil di dalam dalilnya si mu'allil, maka itu nanti dinamakan dengan nakad maksur yang ghair makbul. Jelas ya? Nah, ini seperti ini. Nah, kita lihat kitabnya misal. Kita lihat teksnya aja. Lihat nih. Aqsamun nakad yanqasimu naqdi ila masyhurin wa maksurin. Al-awwal nakad maksyur. Apa itu nih? Ibaratnya alla yatrukas sa'ilu fi syahidin naqdi. Allah, nakad masyhur. Masyhur. Nakad masyhur. Kelihatan enggak? Sarin. Allah yatrukas sa'ilu fi syahidin naqdi. Syahid itu berarti apa? Dalil kan? Tapi dalam nakad dalil dinamakan dengan syahid. Allah yatrukas sa'ilu fi syahidin naqdi syai'an min awsafi dalilil mu'allil. Syai'an min awsaf itu maksudnya adalah qaidun minal quyud. Gitu, syai'an min awsafi dalil. Wa qad sabaqa mithaluhu. Inilah yang kita pakai contoh kemarin itu. Ini di sini. Sedangkan yang kedua nakad maksur, apa itu? Ayatrukas sa'ilu fi syahidin naqdi syai'an min awsafi dalil mu'allil. Berarti ada qaid yang ditinggalkan sama siapa? Sa'il an naqid, gitu kan? Ada qaid yang ditinggalkan. Ada dua. Cuma naqdul maksur kisman, ada dua jenis. Yang pertama makbul. Apa itu? In kanal wasful matruku laisa lahu madkhalun fit ta'lil. Fit ta'lil itu maksudnya apa? Fil istidlal. Kalau misalnya qaid yang ditinggalkan atau wasaf yang ditinggalkan itu tidak ada andil di dalam pendalilan siapa? Si mu'allil. Jelas enggak? Oke. Contohnya ini. Kayyaqul al-mu'allil misal. Mu'allil berikan kata-kata gini. Ini punya dia. Ini kata-kata hadza milku. Kenapa? Kok kamu menyatakan misal ada orang pegang HP misalnya. Terus dia nyatakan ini punya dia, HP ini punya dia. Kenapa? Dalilnya apa? Karena HP ini dibeli sama dia dengan uang, gitu kan? Dengan uangnya yang itu dia dapat dari kerja. Padahal kan poinnya adalah dibeli sama dia dengan uangnya, kayak gitu. Terlepas dapat dari kerja atau nggak dapat dari kerja, nggak ada masalah nih. Hadza milkuhu, gitu. Kenapa? Li'annahu ishtarahu binuqudihi allati kasabaha bil amal. Paham nggak pendalilannya nih? Jadi kenapa kamu nyatakan HP itu punya dia? Karena ini adalah barang yang dia beli dengan uangnya yang didapat dari kerja. Dapat dari kerja itu hanya takkid saja. Karena maksudnya apa? Karena sekalipun ada barang lain, gitu kan? Sekalipun ada barang lain yang itu dibeli sama dia tapi bukan uang dari hasil kerja, tetap punya dia juga. Kayak gitu kan maksudnya kan? Sehingga akhirnya kata-kata allati kasabaha bil amal itu enggak ada andil apa-apa di dalam ini. Maksudnya berarti kalau misalnya dia beli sesuatu dari uang yang bukan hasil kerja dia, itu berarti bukan milik dia. Enggak kayak gitu kan? Sehingga akhirnya kata-kata ini enggak ada dakhlun. Wa kullu syai'in hadza sya'nu fa huwa milkuhu. Maka semua yang seperti itu maka punya dia. Maka semua yang dia beli dengan uangnya yang didapat dari yang dapat dari kerja, maka itu punya dia. Nah, maka Sa'il mengatakan apa? Daliluka hadza batil. Dalilmu ini batil.
Dikatakan gitu. Dalilmu ini batil. Kenapa? Li'anna hadza syai'il fulani. Dia berikan contoh yang lain, misalnya dia katakan gini. Ini juga sesuatu yang dia beli pakai uangnya. Tapi nyatanya ini bukan punya dia. Kan gitu nanti. Dinakatkan, terjadi jaryan wa takhalluf. Paham enggak? Terjadi jaryan wa takhalluf. Dia mengambil sesuatu ini karena nanti segala kemungkinan kan bisa terjadi. Karena itu bisa jadi benar, itu udah dikasih ke orang lain. Ini adalah sesuatu yang dia beli dengan uangnya, tapi ini udah dikasih ke orang lain atau udah dihadiahkan kepada orang lain, gitu kan? Nah, makanya dia nanti nakatnya dengan kata-kata apa? Jadi luka hadza batil. Anna hadza syair fulan ishtarahu bi nuqudi walakinnahu laysa milkahu. Gitu, laysa milkahu. Lihat, ada qaid yang ditinggalkan kan? Yaitu qaid apa? Allati kasabaha bil amal. Gitu. Nah, ini bahasa wa hadza naqdun bil jarwan wa takhalluf wa qad taraka as-sa'ilu min dalil mu'allil syai'an wa huwa qawlu allati kasabil amal. Tetapi walakinnaka idza ta'ammalta, tapi kalau kita lihat baik-baik, sejatinya qaid ini ada dan tanpa adanya enggak masalah. Paham ya? Gitu. Enggak ada andil dia di dalam pendalilan si mu'allil tadi itu. Oke, maka beliau katakan gini, walakinnaka idza ta'ammalta lam tajid li hadhil kalimah, ini kalimah ini madkhalan fit ta'lil. Madkhalan itu maksudnya adalah andil gitu. Zaidan ala ma dzakaru sa'il. Gitu. Maksudnya memiliki andil lebih sehingga akhirnya kalau tanpa itu maka enggak berlaku dalilnya, enggak. Dalam artian tanpa itu juga dalil dia masih berlaku. Jelas enggak? Oke. Itu yang makbul. Yang ghair makbul itu apa? Ini berarti ingka nal wasful matruk lahu madkhulun fit ta'lil. Kalau misalnya qaid yang ditinggalkan itu ada andil. Contohnya seperti apa? Seperti tadi aja. Itu nanti agak sulit tuh contohnya di situ tuh. Seperti tadi ini nih, misal witir wajib li annahu wadhabahu nabi kulla yaumin. Ada kata-kata kulla yauminnya di situ tuh. Terus wa kullu ma kadzalika fa huwa wajib. Dirot sama orang. Dalilmu batil. Kenapa? Nyatanya puasa ayyamul bait itu juga wadhabahun nabi walakinnahu laysa biwajib. Kan gitu. Oh, tunggu dulu. Kamu ninggalin qaid di dalam dalil saya yang itu ada efek di dalam ta'lil atau di dalam istidlal. Itu dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan naqad maksur ghair makbul. Paham ya? Tapi kalau bisa nakad maksur yang ditinggalkan itu nggak ada dampak apa-apa, maka nggak masalah. Jelas nggak nih? Oke. Baru kita baca contoh ini nih. Baca contoh yang mana kemarin? Yang 4 ini ya. Nah, ini nanti ada di sini nih. Ini kita bisa lihat cepat ini. Kelihatan ya ininya? Tulisannya kelihatan nggak? Nah, ini ada kata-kata al-jawab ala naqad. Wa yujibul mu'allilu anin naqdi bi ahadi jawabaini. Ada dua jawab. Yang pertama man usughra al-warida fi syahidin naqad. Gitu kan? Nah, yang udah saya jelasin ini adalah ibarah dari yang udah saya pahamkan kepada kalian. Kenapa kok hanya man usughra pilihannya? Gitu kan? Wa hadzal jawab yahtaju ilal bayan wa dzalika annaka idza ta'ammalta muqaddimatin naw'ai syahid wajadta anna kubra kullin minhuma la yajuzu al-itra 'alaiha. Kenapa? Karena kubronya tidak bisa dimana kan? Syartul intasnya enggak masalah, takribnya enggak masalah, kubronya enggak bisa dimana. Kenapa? Karena kubronya bentukannya gini. Kullu dalilin jarin fil mada ukhra ma'ata qawl fi hukmi anhu fiha fa huwa batil. Itu kubronya. Atau kalau yang ini kullu dalilin mustalzimunil fasid fa huwa fasid. Itu kubronya. Maka dua statement itu muttafaq alaih indal ulama, enggak bisa dipakai. Jelas? Oke, maka enggak bisa di mana kalau gitu. Karena sama dengan mana yang musallam jatuhnya. Wa anna sugro, baru kalau kita lihat baik-baik sugronya maka bisa dipecah menjadi dua syiqqah. Ala syiqqaini, dua sisi atau dua bagian. Wa anna sughra mutadamminatun lil muqaddimataini yajuzul i'tirar ala kullin minhuma. Mencakup dua muqaddimah yang di mana masing-masingnya bisa diiktirad. Fa inna dalil jari fil mada fulaniyah. Itu pertama. Ma takhallu fil hukmi anhu fi tilkal mada, itu kedua. Syiqqaini, bahwasanya dalam pernyataan ini ada dua sisi. Yang pertama apa? Bin nazar ila nafsid dalil.
Maka apa? Annad dalil jarin fil mada fulani. Ini bisa di mana? Dengan menyatakan saya nggak sepakat kalau dinyatakan dalil saya jarin fil mada fulan. Gitu. Bagi tsani bin nazar ilal waqi annad dalil taqallafa hukmuhu anhu fiha. Kayak gitu. Berarti dia menyatakan hanya kembali kepada fulaniyah nih. Dalil ini waktu berlaku di mada fulaniyah itu berbeda hukumnya. Oke, itu berbeda hukumnya. Oke, ini ala kulli hal yang keempat ini udah jelas lah. Baru kita lihat saja langsung contohnya. Misalul awal. Berarti awal yang mana yang? Ini kan? Nah, ini panjang nih. Misalul awal, lihat. Kita perhatikan baik-baik kata-katanya ya. Ka'ayyakul al-mu'allilu fulanun yaslu ayyakuna mu'alliman li'annahu 'alimun wa kullu 'alimin yaslu ayyakuna mu'alliman. Lihat kata-katanya. Seorang mu'allil menyatakan fulan nih, si fulan nih, dia bisa menjadi mu'allim. Oh. Lalu ditanyakan, kenapa kamu berstatement itu? Nah, berarti terjadi makna majazi kan? Nanya, apa landasan kamu berstatement itu? Terus dia katakan, karena dia alim. Gitu. Wa kullu 'alimin yaslu ayyakuna mu'alliman. Semua alim itu bisa menjadi mu'allim karena dia alim. Misal dia orang alim nih, tapi dia belum menjadi mu'allim, tapi dia nyatakan dia bisa jadi seorang mu'allim. Kenapa? Karena dia alim. Dan semua alim itu bisa menjadi seorang mu'allim. Oke, lalu dinyatakan daliluka batil li'annahu yajri fi aktsarin nas fayuqalu lakum minhum fayuqalu likullin minhum alim. Nyatanya banyak orang yang dinobatkan sebagai alim, tetapi tidak semua mereka yang dinobatkan sebagai alim yasluhu ayyakuna mu'alliman. Kan gitu kan? Jadi terjadi jaruyan wat takhalluf nih. Namanya aja contoh yang pertama. Oke. Terus mu'allil memana. Mana sisi mananya? Mana sisi? Oh, saya nggak sepakat kalau dalil saya dinyatakan yajri fi madah kadza. Nah nih. La nusallim annad dalila yajri fihim li'anna, karena yang dimaksud jaruyan li'anna mahalla jaruyani hadzal dalili ala aktsarin nas hatta yasiha ayyuqala likullin minhum alimun an law urida. Nah, dia maksud menyatakan nyatanya kebanyakan orang itu alim. Itu bisa dinyatakan kebanyakan orang itu alim kalau yang dimaksud alim, ilm yang dimaksud di alim itu adalah mutlaqul ilm. Maka semua orang alim kalau kayak gitu. Paham nggak? Kan kemarin di awal-awal mati kan udah kita bahas tentang itlaqat ilm. Salah satu itlaqat ilm itu adalah mutlaqul idrok. Kalau yang dimaksud alim itu ilmnya mutlaqul idrok, semua manusia alim. Paham ya? Tapi yang saya maksud di sini bukan ilm bermakna mutlaqul idrok, melainkan ilm bermakna malakah. Nah, kalau kayak gitu maka aktsarun nas tidak bisa memiliki itu. Nah, ini yang dikatakan. Dia jadi menjelaskan sanad sembari memana sembari sanadnya sanad hali kan, menjelaskan. Bisa dinyatakan jari ala mada fulan aktsarin nas itu alim kalau ilm yang dimaksud adalah sahibi mutlaqul ilm. Walaisa kadzalik, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu ada bal murad sahibul malakah. Sehingga akhirnya kalau yang dimaksud sahibul malakah, maka la yajri fi aktsarin nas. Jelas gak nih? Di mana nih? Nah. La yajri fi fala yajri dalilu alaihim. Oke, ini mana ma'as sanad halli. Jenisnya. Jelas gak nih? Oke. Nah, baru selebihnya tinggal di ini kan aja nih. Bisa dipercepat. Nah, lihat contoh kedua, misal tsani kayyakul mu'allim, masih sama tadi. Gambarnya masih sama. Fulan yaslu yakuna mu'alliman li annahu 'aliman, kullu 'alimin yaslu yakuna mu'alliman. Terus dinakat. Dulu kabatil. Kenapa? Li annahu yajri fi aktsarin nas fa yuqalu likulli minhum 'alim wa laysa kulluhum yaslu yakuna mu'alliman. Nah, tapi bentuk bantahannya si mu'allil al-mani as-sa'il, mu'allil al-mani as-sa'il bukan yang ini. Melainkan oke, saya terima itu yajri fi madah kadza atau yajri fi aktsarin nas. Ini nih. Yang kedua, salimna anna dalil yajri fihim ay fi aktsarin nas. Lakin la nusallim takhallufat dalili anil hukmi fi aktsarin nas. Tapi saya enggak setuju kalau dinyatakan
la yaslu wa laysa kulluhum yasluhu ayyakuna mualliman. Gitu kan? Ini akan benar kalau sulhu yang dimaksud sulhul qarib. Paham nggak? Maksudnya kebanyakan orang dihukumkan alim, gitu kan? Tapi tidak semua dari kebanyakan orang itu akan yasluhu ayyakuna mualliman. Kalau sulhu yang dimaksud adalah sulh secara jarak dekat, maka oke. Tapi suluh yang saya maksud di sini adalah suluh baik cepat ataupun lambat. Paham nggak? Gitu, baik cepat ataupun lambat. Hah? Enggak, maksudnya gini. Kan dinyatakan seorang alim. Gitu kan? Kebanyakan orang itu alim. Lalu dinyatakan, oke, saya sepakat dalil saya ini berlaku di kebanyakan orang. Tapi saya nggak sepakat kalau dinyatakan kebanyakan orang ini la yasluh ayyakuna mu'alliman. Nah, saya nggak sepakat itu. Kenapa? Itu akan terjadi hali lagi. Jadi sanad hali. Jadi dikatakan saya nggak sepakat kalau kebanyakan orang yang dinyatakan alim tadi itu la yasluh ayyakuna mu'alliman. Kenapa? Itu akan terjadi kalau sulhu yang dimaksud sulhul qarib. Sulhul qarib itu maksudnya adalah sekarang dia alim, besok dia jadi mu'allim. Paham nggak? Sulhul qarib secepat mungkin. Tapi yang saya maksud yaslu ayyakuna mu'allimun, ayyakuna mu'alliman, cepat atau lambat. Paham nggak? Cepat atau lambat. Nanti lihat kata-kata di sini. Salimna anna dalil ajri fil lakin la nusallim takhallufat dalil 'anil hukmi fi aktsarin nas. Innama yasihu takhallufu fayuqalu aktsaruhum la yasluh ayyakuna mu'alliman law urida. Ini. Jadi yasihu law urida, ini jawaban ke sini nih. Law urida bis salahiyah salahiyatan qaribatan faqat. Kalau yang dimaksud salahiyah, maksud kelayakan mereka itu menjadi mu'alim itu secepat mungkin, oke, itu maka enggak semua orang layak. Tapi kalau dinyatakan layak untuk menjadi mu'alim cepat atau lambat, maka semua yang udah dinobatkan alim itu layak untuk menjadi mu'alim. Paham enggak? Kayak ini, lau urida bisolahiyah solahiyatan qaribatan faqat walaysa kadzalik. Tapi dalilku tadi bukan itu maksudnya. Wa innamal murad mutlaqus solahiyah qaribatan kanat au ba'idatan. Jelas nih? Ada yang kurang jelas? Coba tanyain. Nah, ini berarti sisi mana, tapi mananya yang mana? Ini kan takhallufid dalil al-hukmi fitilkal madah. Jenis mananya juga mana dengan sanad hali, itu mana dengan sa'ali. Contoh yang ketiga contoh yang mana? Ini kan man ustilzamid dalil al-muhala atau lil muhali. Lihat, kayyakul al-muallil. Nah, ini seperti misalnya dicontohkan adabul bahthi ilmun muhimmun. Orang memberikan statement dengan menyatakan ada bahas nih ilmu penting. Kenapa? Li'annahu ay li'anna adabul bahthi muhtajun ilaihi fi fahmil ulum. Gitu. Karena ilmu ini akan dibutuhkan untuk fahmil ulum. Wa kullu ilmin muhtajin ilaihi fi fahmil ulum fahuwa ilmun muhim. Paham gak maksudnya? Pendalil statement dan dalilnya. Ada bahas itu penting. Kenapa? Karena ada bahas diperlukan untuk memahami ilmu. Kayak gitu kan? Semua ilmu yang dibutuhkan untuk memahami ilmu maka itu penting. Jelas? Makanya akhirnya dinakat. Nakatnya dengan apa? Dengan istilzamul muhal. Kenapa? Karena ada bahas itu kan ilmu juga. Berarti dia butuh dirinya sendiri dong jatuhnya. Paham nggak? Kata-kata di sini. Nah, dalilu ka batil li'annahu yastalzimul muhal. Apa? Wa huwa tawaqqufu wujudil mawjud ala wujudi nafsihi. Gitu kan? Sampai sini jelas nggak? Berarti ada bahas itu butuh dirinya sendiri dong. Gitu. Karena ada bahas itu juga sebuah ilmu. Wa tawaqqufu wujudil mawjud ala wujud nafsi. Haitsu inna, nih gimana maksudnya? Haitsu inna adabal bahthi yahtaju ila nafsi li'annahu ilmun, gitu kan? Karena ada bahasa juga ilmu. Wa yujibul muallilu, baru dijawab muallil dengan memana istilzamid dalil lil muhal. Nih lihat. Namna'u anna dalil mustalzimun lidzalikal muhal. Saya enggak sepakat kalau misalnya dalil saya mustalzimun muhal itu. Innama sahha annahu mustalzimun lidzalika law kana al-murad bil ihtiyaj ihtiyajun tamun.
Kalau yang dimaksud ihtiyat itu ihtiyat dari segala aspek. Maksudnya si ada bahas itu sebagai ilmu untuk, atau ilmu-ilmu yang lain sebagai ilmu untuk membuat ilmu-ilmu yang lain itu ada dari berbagai aspek, memang membutuhkan ada bahas. Padahal bukan ihtiyat itu yang dimaksud, melainkan ihtiyat yang dimaksud itu apa? Nah, nih, laukanal murad bil ihtiyat ihtiyajun tamatun min kulli jihah walaysa kadzalik. Bukan ihtiyat itu yang saya maksud waktu dinyatakan muhtajun ilai fi fahmil ulum. Tetapi yang dimaksud itu adalah annahu muhtajun ilaihi fi fahmi abhathil ulum. Abhath jamak daripada bahas, bahas yaitu munadharah. Berarti ada bahas dibutuhkan untuk tahu apa? Untuk memahami abhath di dalam ulum. Berarti bukan untuk memahami ulum dari berbagai aspek. Jelas gak? Sehingga akhirnya nggak kita katakan ada bahas membutuhkan ada bahas, kecuali bahas yang ada di ada bahas baru membutuhkan ada bahas. Jelas ya? Gitu. Nah, man ma'as sanad halli sama, itu man ma'as sanad. Yang keempat sama masih dalilnya. Mu'allil mengatakan ada bulas ilmu muhim li'annahu muhtajul fi fahmil ulum wa kullu ilmin muhtajun wa kullu ilmin muhtajin ilaihi fi fahmil ulum fa huwa ilmun muhim. Fayaqul as-sa'il daliluka batilun li'annahu yastalzimul muhal. Wah, sama tadi. Oke, jawabannya dia menyatakan, oke, saya sepakat kalau dalil saya mustalzimun li tawaqqufi wujudil mawjud ala wujudi nafsi. Tapi saya enggak sepakat kalau ini mustahil. Nah, ini mana muhaliyatul mudda'a annahu muhal. Seperti tadi dinyatakan, dalil kamu akan terjadi tasalsul. Oke. Dalil kamu akan terjadi daur. Oke, saya sepakat dalil saya terjadi daur. Tapi saya nggak sepakat kalau daur yang terjadi di dalil saya itu mustahil. Kan gitu. Kenapa? Karena daur ada yang tidak mustahil, yaitu daur ma'i. Sedangkan itu ya daur yang terjadi di dalil saya. Jelas nggak nih? Oke, nanti sampai di sini gitu juga. Kata-katanya disebutkan, salimna anna dalil mustalzim li tawaqqufi wujudil mawjud ala wujudi nafsihi. Walakin la nusallim annahu muhal. Baru ditanyakan. Nah, baru ini bukan sanadnya enggak halli, tapi sanad apa nih? Lima la yajuzu ayyakuna jaizan. Kenapa enggak kita pasang aja kemungkinan bisa jadi itu enggak mustahil. Gitu kan? Lima la yajuzu ayyakuna jaizan. Pakai sanad bentuknya itu limmi. Jelas enggak? Gitu. Pakai sanad kayak gitu. Saya enggak sepakat kalau itu muhal. Kenapa enggak kita pasang kemungkinan bisa jadi aja enggak muhal? Seperti misalnya ini terjadi daur. Kenapa enggak kita pasang kemungkinan bisa jadi daur ini enggak muhal? Kan gitu. Atau misalnya tawaqqufu wujudil mawjud ala wujudi nafsi. Ini langsung dinyatakan mustahil. Kenapa enggak kita pasang kemungkinan itu enggak mustahil? Gitu. Walaupun nanti bisa dibantah lagi. Oke. Wah, ini tanbih-tanbih yang bagus nih. Yang kedua ini kita baca cepat aja enggak apa. Tanbihani, ada dua tanbih. Yustahsanu lil mu'allil indal jawab bil ma'ni ayyatiya bisanadihi kama mathalna. Oke, maka lebih ahsan saat dijawab pakai mana. Kan ada dua jawaban sejatinya. Jawab yang pertama itu pakai mana. Tapi mana yang bisa itu mana sugro kan? Kenapa? Karena kubro tidak bisa di mana, terjadi mukabaroh nanti. Maka paling diahsankan kalau dia jawab pakai mana menggunakan sanad. Wa qad asyarna fi faslil man'i ila anna aktsara. Ini kemarin maksudnya di bab sebelumnya memang ditanbih bahwasanya ada sanad halli. Sanad halli itu akan sering tergunakan setelah terjadinya naqad. Setelah terjadi naqad nanti menggunakan sanad halli. Wa dzalika li anna sa'il idda'a butlana dalil mu'allil. Oke, itu. Nah, nih tanbih yang kedua yang bagus. Orang ini kan opsi kedua setelah opsi ini kan. Ini opsi kedua setelah opsi ini gitu. Maka jangan langsung menggunakan opsi ini kecuali memang benar-benar kamu taslim akan opsi yang ini. Paham nggak? Gitu. Jadi maksudnya jangan langsung kamu memanak takhallufid dalil an hukmihi padahal dari awal kamu nggak sepakat juga bahwasanya dalil kamu jaroyan kepada madah yang lain. Gitu. Ini yang dimaksudkan di sini. Mana tadi? Nih,
Yustasanu la'adun alla yamna al-qadiyata tsaniyata min al-qadiyataini allataini tadammanathuma sughra syahidin naqdi illa ba'da taslimil awal. Maka kalau kita lihat ini adalah awal, ini tsani, begitu juga ini adalah awal, ini tsani. Paham nggak? Kenapa dikatakan ini awal, ini tsani? Karena ini di istilzamul muhal. Maka kamu jangan langsung gunain mana yang ini, kecuali kamu memang benar-benar taslim yang ini. Jelas ya? Begitu juga jangan kamu pakai mana yang ini, kecuali kamu benar-benar taslim yang ini. Oke. Nah, baru nanti jawab yang kedua apa? Pakai dalil lain. Nah, dalil lain itu sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, yaitu apa? Idzan taqala al-mu'allil ila dalilin akhar inda i'tiradis sa'il ala dalilihi li ajli anna dzalika li'tirad waridun alaihi wal mu'allilu lam yastati al-jawab anhu, maka intiqaluhu yu'addu. Lihat, kalau misalnya dalil pindah ke dalil yang lain karena memang nggak bisa jawab dalil, karena memang nggak bisa jawab naketnya si nakid, nggak bisa jawab kayak gitu. Tapi di satu sisi memang dia punya stok dalil yang lain kayak itu. Dia pindah ke dalil yang lain, memang punya stok dalil yang lain di satu sisi karena nggak bisa jawab. Kan kemarin sempat saya singgung nih. Ini nanti dinamakan ifham di satu sisi karena dari segi nggak bisa jawabnya. Dinamakan zuhur idharunil haq juga di satu sisi karena dia memang masih punya stok dalil. Nah ini. Maka fantiqalu yu'addu ifhaman min wajhin likauni lam yastati al-jawaba wa idharan li shawab min wajhin akhar li anna al-gharda lamma kana idharul matlub idharus shawab langsung ke sini. Idharus shawab lazima jawazul intiqal ila dalil akhar. Selama tujuannya masih idharus shawab, maka enggak masalah dia pakai dalil apapun. Kecuali bahasanya nanti. Kecuali kalau dari awal dia memang enggak punya dalil lain dan dia sudah tidak bisa menjawab apa? Menjawab naketnya si nakid. Dari awal seperti itu, maka pindah dalilnya itu udah pasti ngada-ngada kan, karena dia nggak punya dalil lain. Maka itu pasti hanya ifham saja, nggak ada zuhurul izharul shawabnya di situ. Gitu. Tidak ada zuhurul shawab. Nah, ini bahasanya. Na'am lawin taqala fi ma'radil istidlali ila ma la yunasibul matlub aslan. Kalau misalnya dia itu pindah istidlal, dari posisi istidlal itu pindah kepada perkara-perkara yang udah nggak ada kaitannya lagi dengan matlub. Misalnya, udahlah nggak usah banyak cengcong kayak gitu misalnya. Udah diitirad, loh dalil kamu nanti akan bermasalah di sini. Dia mikir, iya sih bermasalah. Tapi nanti udah kemana-mana. Udahlah kamu nggak layak hadapi saya kayak itu misalnya. Udahlah kamu orang mana? Atau udahlah belajar dulu yang banyak. Udahlah. Padahal nyatanya dia udah nggak bisa ngejawab naked nih kayak gitu, tapi dia itu justru intaqala ilama aradil fi maradil istidlal ilama la yunasibul matluba aslan, nggak ada kaitannya sama sekali dengan matlubnya dia atau dengan dakwanya dia tadi. Daf'an li zuhuri ifhamihi, agar apa? Daf'an li zuhuri ifhamihi, agar memperlihatkan ke orang saya nggak kalah gitu, agar menutupi kekalahannya atau agar menutupi ifhamnya kan gitu kan, agar menolak kenyataan bahwasanya dia itu sudah menjadi mufham kayak itu, udah terjadi ifham di situ. Fahuwa yakunu ifhaman faqat wangqita'an lil bahfi. Inqita' itu maksudnya apa? Udah kalau dia udah mengatakan udah ngajimu aja yang kurang jauh, itu udah nggak ada kaitan dengan esensi. Udah dinyatakan udah kamu tuh masih anak-anak gitu, atau udah kamu tuh orang mana, kayak gitu, udah jauh dari esensi. Udah itu udah menyatakan bahwasanya dia itu inqita'ul bahats, udah habis. Nah, ini baru keadaan kedua, illam yakun intiqaluhu lil ajzi an daf'il i'tirad bal limithli iradi dalilin azhar. Kalau misalnya tujuan pindahnya bukan gara-gara nggak bisa jawab, tapi dia udah memperkirakan kalau saya jawab dia nanti bakal nggak paham, akhirnya dia pindah ke dalil lain seperti itu nanti nggak dianggap sebagai ifham karena pindahnya itu bukan gara-gara nggak bisa jawab. Paham ya? Nah ini, kalau misalnya intiqalnya itu bukan karena ajaz, illam yakun intiqaluhu lil ajzi anil jazir bal limithli iradi dalilin azhar,
tapi karena tujuannya itu untuk menunjukkan dalil yang lebih pendekatan bagi sailnya itu tadi. Oke. La yashtabihu 'alal khasmi aw as-sami'in firaran min tulil kalam lid-dafa' fala yu'addu ifhaman. Karena untuk menghindari, aduh nanti kalau saya ngadapi dalil ini panjang lagi, dia bakal nggak paham lagi, ya udah ganti dalil. Bukan gara-gara dia nggak bisa jawab, tapi dia udah memperkirakan nanti sami'in juga nggak paham, dia juga nggak paham, ganti dalil. Maka la yu'addu ifhaman fa yakunu intiqaluhu ila dalilin akhar idharan lis-shawab faqat. Jelas ya? Dobit di sini. Oke, ini ada kata-kata penting yang udah pernah saya sampaikan. Apa? Yaitu fasad dalil tidak auto membuat fasad madlul. Jelas ya? Kenapa? Karena dalil itu malzum, sedangkan madlul itu lazim. Oke, ini uwa-uwa nih, nanti ibarahnya memang ada. I'lam annahu la yalzamu min fasadid dalil fasadul madlul li'anna ad-dalil malzum wal madlul lazim wa nisbah bainal lazim wal malzum imma tasawi au annal malzum akhas, gitu kan? Wa tsani huwal ghalib. Yang paling sering itu adalah yang malzumnya akhas, lazimnya a'am. Itu yang paling sering. Oke. Maka arafta anna intifa'al akhas la yalzamu minhu intifa'ul a'am. Di mana kita mengetahui ini? Di dalam bab arafta anna intifa'al akhassi la yalzamu minhu intifa'ul a'ami. Di mana nih? Di tadakhul. Intifa' akhas, kadbul akhas la yalzamu ala kadbil a'am. Kan gitu? Itu secara logika. Sehingga fantifa'ul malzum la yalzamu minhu intifa'ul lazim wa fasadud dalil la yalzamu minhu fasadul madlul. Ini uwa-uwa nanti memang seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, baru kita masuk ke dalam kitab kita. Lihat di sini. Nah, ini kita baru bisa baca cepat nih. Yang bisa di mana di surahnya itu kalau terjadi nakal atau apa memang mana itu terjadinya yang bisa di mana itu di surahnya atau hasil surahnya. Oh, kalau terjadi nakal. Kalau terjadi nakal itu berarti isinya di surahnya. Ya. Mungkin di kubronya tidak mungkin sudah. Loh, kan kubronya itu statement yang mutafaq alaih. Harus mutafaq. Hah? Harus mutafaq. Kalau nakal berarti kubronya harus sesuatu yang mutafaq yang bisa di. Kan istiqra'ul masyhur kan dua kan, kubronya kan. Imam menyatakan dalilmu terjadi jaryan wa takhalluf dan itu batil, atau menyatakan dalilmu itu terjadi istilzamul muhal dan itu batil juga. Maksudnya kebatilan jaryan wa takhalluf itu muttafaq alaih. Kebatilan istilzamul muhal itu juga muttafaq alaih. Sehingga akhirnya memanak hal itu, paham nggak? Memanaknya dari sudut mu'alil sa'ilnya ada. Sudut mu'alil sa'ilnya. Mu'alilnya dong. Gimana nih maksudnya? Kan itu dalilnya si sa'il. Mu'alilnya yang jadi sa'il kan? Memana? Memanaknya yang si mu'alil yang sekarang yang jadi sa'il sekarang memanaknya dari sudut itu. Gitu. Memanaknya dari? Iya, sugronya. Berarti sugronya siapa? Sugronya si sa'il. Si sa'il yang nakid. Berarti si mani ini mu'alil awal kan? Mu'alil awal jadi sa'il dia jadinya kan? Oke, mu'alil awal menjadi sa'il, bentukan i'tiradnya mana? Nah, dia nggak bisa memanak kubro. Paham nggak kenapa nggak bisa manak kubro? Karena kubronya itu adalah qadiyah musallamah. Kan kayak gitu kan? Qadiyah musallamah. Kemarin kita udah lihat, memanak qadiyah musallamah itu masuk mukabarah. Kayak itu maksudnya siapa yang nggak terima bahwasanya sesuatu standar ganda itu batil kayak itu? Siapa nggak terima itu? Semua terima. Kayak gitu. Suatu standar ganda itu batil. Atau siapa yang nggak terima kalau istilzamul muhal itu batil? Semua terima. Makanya kalau misalnya udah standar ganda itu diterima,
atau istilzamul muhal diterima, ya udah berarti udah terjadi mukabaroh, nggak layak dihadapi. Jadi misalnya saya nggak sepakat sama kubromu. Emang kenapa kalau standar ganda? Kan gitu maksudnya kan? Kalau dia itu memanak kubro kan? Paham nggak? Gitu. Saya nggak sepakat sama kubromu. Emang kenapa kalau standar ganda? Loh, ya udah berarti nggak layak direken udah kalau kayak itu tuh. Atau saya nggak sepakat sama kubromu. Emang kenapa kalau mustahil? Kan gitu jatuhnya nanti. Maka itu udah nggak layak direken. Tamam. Kita lihat nasnya ini lagi. Wa minan naqdil ijmali, nakat ijmal nih, berarti yang nakat hakiki ya. Wa minan naqdil ijmali al-i'tiradu 'ala ta'rif hakiki. Padahal sebenarnya membahas i'tirad 'ala ta'rif hakiki cukup dengan pembahasan ta'rif yang ada di mantik. Jadi ta'rif yang di mantik itu nanti ta'rif hakiki di situ. Ta'rif yang ada di mantik. Kenapa? Syarat-syaratnya kan ada. Salah satu syarat di dalam wasyartu kullin ayyura muttaridan munakisan wa dhahiran la abada. Berarti harus muttarid munakis. Kalau muttarid munakis berarti harus jami' mani'. Kalau jami' mani' berarti harus musawiyan fil afrad. Afrad mu'arraf itu harus musawiyan sama afrad ta'rif. Mu'arraf musawi sama afrad ta'rif, mu'arrif. Oke nih. Itu nanti dinamakan dengan ta'rif hakiki. Kenapa? Nanti setelahnya ada namanya ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi itu bukan ta'rif bil lafzi yang ada di mantik ya, tapi memang jenis lain ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi itu ta'rif yang kita temukan di kamus-kamus itu biasa itu. Gitu. Sehingga akhirnya ta'rif itu boleh bil a'am, boleh bil akhos. Karena inti ta'rif lafzi itu hanya sebatas yang penting dapat gambaran aja. Gak melulu harus plek-ketiplek sama. Gitu. Bukan lafzi itu, bukan lafzi itu. Karena kalau lafzi itu memang tabdilul lafzi bi radifin asyara. Maka waktu beliau katakan wasyartu kullin, kullinnya itu tanwin iwatnya itu iwadun anil had wa anil rasam wa anil lafzi. Jelas gak? Wasyartu kullin ay wasyartu kullil had wa kullir rasmi wa kullil lafzi ayyura muttaridan munakisan wa dhahiran la abada walau samayan. Seperti itu di sana itu. Tapi bukan ta'rif lafzi yang itu, bukan ta'rif lafzi yang maknanya tabdilul lafzi bi radifin asyara. Tapi ta'rif lafzi yang mana? Nanti aja di dalam munadharah fit ta'rif. Nah, tapi yang ala kulli hal yang kita katakan ta'rif hakiki itu ta'rif yang kita temukan di mantik itu dengan 3 jenisnya. Oke. Wa minan naqdil ijmali al-i'tiradu 'ala ta'rifil hakiki imma ba'adami musawatihi lil ma'raf. Berarti apa maksud ba'adami musawatihi? Berarti tidak tasawi. Kalau tidak tasawi itu kan ada 2 kemungkinan terjadinya. Imma a'am, imma akhas, atau imma tidak jami, imma tidak mani. Sehingga akhirnya salah satu afrodnya lebih banyak dari yang lain, gitu kan? Nah, maka itu tidak terjadi tasawi. Bi ayyaqul as-sailu inna ta'rifaka hadza ghairu sahih li'annahu ghairu jami'in aw ghairu mani'in li'annahu la yashmalu kadza ma'a annahu minal mu'arraf aw la yashma'ul kadza ma'a annahu laysa minal mu'arraf. Gitu. Misalnya orang menyatakan apa ta'rif insan? Insan itu adalah hayawan. Ta'rifnya. Itu jatuhnya enggak jami atau enggak mani? Tidak mani kan? Nah, berarti dia menyatakan ta'rifmu itu waktu menyatakan insan itu hayawan ghairu sahih. Kenapa? Li'annahu ghairu mani'in. Kenapa? Karena yashmalu kadza. Apa katanya? Ya apa misalnya? Asad, faras gitu kan? Ma'annal faras laisa minal mu'arraf. Kan gitu jatuhnya kan? Oke. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nu fa huwa ghairu sahih. Itu jadi nakat tuh. Kayak itu. Tapi nakat di dalam ta'rif, munadharah fi ta'rif. Oke, itu tadi imma ghairu apa namanya? Imma bi'adami musawatihi wa imma wawnya ataf. Wawnya ataf ke ini. Wa imma bistilzamid daur, bistilzamid daura, ad-daur. Imma terjadi daur. Kayak gitu. Imma terjadi ad-daur. Seperti apa? Seperti misalnya mahul ilm, ilm ma'rifatul ma'lum, mahul ma'lum, ma'lum, gitu-gitu. Ada ilmnya di situ. Terjadi daur nanti gitu.
Bi ayyakula ta'rif ka hadza batil istilzami lid-daur al-muhal wa kullu mustalzimin lil muhal batil. Ini nanti lengkapnya di dalam munazarah fit ta'rif saja kita lihat. Wa amma ta'rif al-lafzi, baru nanti ada nama ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi itu bukan ta'rif lafzi yang dimantik, melainkan ta'rif lafzi yang diperkenankan untuk a'am atau untuk akhos, pakai gitu boleh. Misalnya orang nggak tahu apa itu mangga, misalnya apa itu mangga? Mangga apaan mangga? Mangga itu buah loh. Oh, hanya sebatas untuk jangan dia beranggapan mangga itu nama gedung, nama sarung, kayak itu misalnya, nama motor, nama mobil, agar nggak beranggapan gitu aja. Mangga apaan mangga? Mangga itu buah loh, kayak gitu. Nah itu udah dikatakan ta'rif lafzi. Nah nanti bisa dijawab mananya. Oh, maksud saya dalam ta'rif saya bukan ta'rif hakiki, melainkan ta'rif lafzi gitu. Wa amma ta'rif lafzi fala yatawajjahu alaihi naqdu bal man'u bi ayyuqal mathalan la nusallim annal qamha huwal bur fayudfa'u bin naqli an ahli lughah mathalan. Nanti pembahasan ini kita save untuk munazarah fi ta'rif saja. Bisa ada kejadian saya nggak sepakat kalau qamha itu bur. Lalu akhirnya di mana? Dengan pakai apa? Dengan pakai dengan pasangkan nakel. Kayak gitu kan? Didafa dengan kata-kata ini di kamus tunjukin langsung bahwa saya salah satu komah itu adalah albur misalnya, kayak itu udah selesai. Kalau misalnya ta'rif lafzi apa nanti di belakangnya. Oke, nah baru apa wazifatul muallil? Ini yang udah kita baca panjang tadi, ada dua pilihan kan? Bukan, lafzi beda. Gitu, maka saya tanbih tadi kan. Karena lafzi yang dimantik itu ta'rif hakiki, yang syartu kullinnya itu harus musawah, harus jami, harus mani itu. Ini ta'rif lafzi yang berbeda. Oke. Apa yang bisa dilakukan muallil kalau kena nakat dari sa'il? Maka ada dua. Imma man ittakhalluf atau man illuzumil muhal. Man ittakhalluf ada dua torof kan? Imma man ujjarayan wa takhalluf fi madakada. Imma man ya pokoknya yang empat yang udah kita bahas itulah. Nah, wa wazifatul muallil yang inda naqdis sa'ili dalilahu hiyal ijabatu imma biman ittakhalluf atau man illuzumil muhal. Yang man ittakhallufnya itu bisa ada dua torof, gitu kan? Yang udah kita bahas tadi beserta semua contohnya. Atau man luzumil muhal yang juga ada dua torof yang udah kita bahas contohnya. Wa imma bi itsbati asli da'wa bi dalilin akhar. Ini pun ada rinciannya kan? Waktu ganti dalil. Gitu, ganti dalil lihat dulu dia ganti dalil gara-gara nggak bisa jawab atau gimana. Kalau gara-gara nggak bisa jawab plus dia itu punya dalil lain, maka di satu sisi dia itu ifham, di satu sisi idharan lil shawab. Kalau gara-gara nggak bisa jawab tok kayak gitu, nggak ada dalil lain, maka hanya ifham saja, kayak gitu, hanya ifham saja. Kalau dia malah ngomentar yang lain, maka udah inqita'ul bahas, nggak perlu dihadapi lagi. Tapi kalau dia pindah dalilnya, bukan gara-gara nggak bisa jawab, tapi karena hal yang lain, kemaslahatan, itu hanya idharon li shawab saja. Anda kan? Imma bi itsbat asli da'wa bi dalilin akhar. Oke. Fa idza da'a sa'ilu butlana dalilil muallil wa lam yuqim dalilan 'alal butlan fa kadzalika mukabaratun ghairu masmu'ah. Sa'il menyatakan dalilmu batil. Lish? Tanyakan kenapa batil? Ya pokoknya batil lah. Nah, ini lam yuqim dalilan 'alal butlan. Maka juga mukabarah. Ghairu masmu'ah. Tidak layak untuk ditanggapi. Fala yalzamul muallilu al-jawaba anha, gitu. Atau fala yalzamul muallila al-jawabu anha, ay anil mukabarah. Maka muallil itu enggak layak untuk ngereken orang-orang yang cuma sebatas salah ini, salah. Kenapa salah? Ya pokoknya salah aja. Inti yang bilang pokoknya salah gitu. Maka enggak layak untuk ditanggapi itu. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.